Berikut adalah kalorimeter tekanan tetap. Terbuat dari 2 gelas berbahan styrofoam untuk mengisolasi larutan di dalam wadah. Sebuah pengaduk untuk mengaduk larutan. Lalu ada sebuah termometer untuk mengukur suhu larutan, serta terdapat larutan di dalamnya. Secara simbolik, besarnya kalor dapat dihitung dengan menggunakan persamaan Q sama dengan MC delta T, di mana Q sama dengan kalor yang dilepaskan atau diserap, M sama dengan massa zat, C adalah kalor jenis zat, dan delta T sama dengan perubahan temperatur. Karena tekanan di dalam sistem adalah tetap, maka nilai kalor ini juga merupakan nilai entalpi atau delta H. Nah, sekarang kita akan menghitung entalpi dari suatu reaksi kimia. Sebagai pendekatan, massa jenis larutan dianggap sama dengan massa jenis air, yaitu 1 gram per milimeter. Demikian juga dengan kalor jenis larutan sama dengan kalor jenis air, yaitu 4,184 Joule per gram derajat Celcius, karena larutan merupakan air yang dicampur dengan zat terlarut, sehingga komposisi larutan sebagian besar adalah air. Untuk memahami konsep ini, kita akan berlatih melalui soal berikut. 125 ml larutan HCl 0,4 molar dicampur dengan 125 ml larutan NaOH 0,4 molar ke dalam kalorimeter tekanan tetap. Temperatur awal dari kedua larutan adalah sama, yaitu 23 derajat Celcius, dan temperatur akhir dari campuran adalah 25,72 derajat Celcius. Pertanyaannya, tulislah persamaan termokimianya. Baiklah, tahap pertama kita tuliskan seperti ini. Untuk mempermudah identifikasi, kita berikan indeks 1 untuk HCl dan indeks 2 untuk NaOH. Selanjutnya, kita dapat menuliskan apa yang diketahui. V1 sama dengan 0,125 liter, M1 sama dengan 125 gram, T1 sama dengan 23 derajat Celcius, M1 sama dengan 0,4, V2 sama dengan 0,125 liter, massa 2 sama dengan 125 gram, T2 sama dengan 23 derajat Celcius, M2 sama dengan 0,4, dan Tx sama dengan 25,72 derajat Celcius. Dari sini kita dapat menghitung kalor. Q reaksi sama dengan minus Q larutan, karena tidak ada kalor yang keluar dari sistem. Sama dengan minus M1C1 delta T1 ditambah M2C2 delta T2. Selanjutnya kita masukkan angka yang telah diketahui, dan kemudian kita jumlahkan, hingga mendapatkan hasil minus 2845,12 Joule atau minus 2,845 kJ. Tanda negatif menunjukkan bahwa reaksi kimia berlangsung secara eksoterm. Ini adalah kalor yang dihasilkan oleh 125 gram HCl dan 125 gram NaOH. Tahap selanjutnya adalah menghitung jumlah mol zat. N1 sama dengan M1 kali V1 sama dengan 0,4 kali 0,125 dan kita mendapatkan hasil 0,05 mol. Di sini kita tidak menggunakan persamaan N sama dengan M per MR karena massa dari zat terlarut tidak diketahui. Yang diketahui adalah volume dari larutan dan molaritas. Dengan cara yang sama, untuk NaOH, N2 sama dengan M2 kali V2, 0,4 kali 0,125 sehingga mendapatkan hasil 0,05 mol. Nilai ini sudah sesuai dengan koefisien reaksi, sehingga nantinya akan dibutuhkan 0,05 mol NaCl dan H2O. Sekarang kita dapat menuliskan persamaan termokimianya. 0,05 HCl ditambah 0,05 NaOH menghasilkan 0,05 NaCl ditambah 0,05 H2O dengan delta H sama dengan minus 2,845 kJ. Pada umumnya, persamaan termokimia berasal dari 1 mol zat, sehingga persamaan ini dapat kita sederhanakan dengan membagi dengan 0,05 dan didapatkan persamaan termokimia yang lebih sederhana lagi, yaitu HCl ditambah NaOH menjadi NaCl ditambah H2O dengan delta H sama dengan minus 56,9 kJ. Nah, untuk selanjutnya kita akan menghitung kalor jenis dari logam. Sebuah logam memiliki temperatur tertentu. Nilainya lebih tinggi dari zat cair di dalam kalorimeter. Ketika logam tersebut dimasukkan ke dalam kalorimeter, temperatur logam akan berkurang, sedangkan temperatur zat cair akan meningkat.
hingga kedua temperatur mencapai suhu yang sama sebesar Tx. Karena tidak ada kalor yang keluar dari sistem, maka kilogram tambah Ki cair sama dengan 0, kilogram sama dengan minus Ki cair. Lalu kita masukkan nilai Ki M1C1 dikali Tx kurang T1 sama dengan minus M0C0 dikali Tx dikurang T0. Jika nilai yang bergaris bawah kuning dapat diketahui, maka kita dapat menghitung nilai dari C1. Sebagai ilustrasi, sebuah logam tembaga bermassa 15 gram pada temperatur 97 derajat Celcius dimasukkan ke dalam kalorimeter tekanan tetap. Temperatur dari air 100 ml naik dari 23 derajat Celcius ke 24 derajat Celcius. Pertanyaannya, berapakah kalor jenis dari tembaga? Baiklah, tahap pertama kita gambarkan sketsa. Sejumlah 15 gram tembaga kita masukkan ke dalam kalorimeter. Dari sini kita dapat mengidentifikasi apa yang dapat diketahui. Massa tembaga sama dengan 15 gram, suhu tembaga sama dengan 97 derajat Celcius, massa air sama dengan 100 gram, suhu air sama dengan 23 derajat Celcius, kalor jenis air sama dengan 4,184 Joule per gram derajat Celcius, dan Tx sama dengan 24 derajat Celcius. Sekarang kita dapat menghitung kalor jenis tembaga dengan menggunakan persamaan MCU dikali CCU dikali TCU dikurang Tx sama dengan MH2O dikali CH2O dikali Tx kurang TH2O. Kita masukkan semua nilai sehingga mendapatkan kalor jenis tembaga sama dengan 0,3821 Joule per gram derajat Celcius. Sekian pembahasan kali ini, semoga dapat dipahami dengan baik.